Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ningsih, NIM 1440120069. Saya di sini akan menjelaskan tentang obat sistem saraf pusat. Susunan saraf pusat terdiri dari saraf tulang belakang dan 3 bagian utama otak. 1. Cerebrum, yaitu mengendali dan koordinasi gerak-gerak. 2. Batang otak atau brainstem, yaitu mengendalikan fungsi vali dan perilaku otomatis. Ketiga, cerebral hemisphere, yaitu fungsi-fungsi utama lainnya. Bagian-bagian utama lainnya. Bagian-bagian cerebral cortex. 1. Occipital lobe, yaitu penglihatan. 2. Temporal lobe, yaitu pendengaran. Ketiga, parietal lobe, yaitu persepsi badan dan spatial atau ruang. 4. Frontal lobe, yaitu perencanaan dan pergerakan. Selanjutnya, fungsi sistem saraf. 1. Mengkoordinasi. 2. Menafsirkan. Dan ketiga, mengontrol interaksi antara individu dan lingkungan sekitarnya. Golongan obat sistem saraf pusat. A. Analgetik, sedatif dan non-sedatif atau NSAID, yaitu golongan obat anti nyeri. Farmakologi analgetik dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu A1 analgetik narkotika, A2 analgetik perifer atau non-narkotik, B. Hipnotik sedatif, C. Anestesi umum dan lokal, yaitu digunakan untuk operasi mayor dan minor. D. Psikotropik, yaitu digunakan untuk orang yang mengalami depresi, kekhawatiran, dan lain-lain. Berikutnya penjelasan dari A1 analgetik opioid atau narkotik. Disebut juga opioida atau mirip opiat, adalah zat yang bekerja terhadap reseptor opioid khas di susun saraf pusat atau SSP, hingga persepsi nyeri dan respon emosional terhadap nyeri berubah atau dikurangi. Tubuh dapat mensintesa zat-zat opioidnya sendiri, yakni zat endokrin adalah kelompok pilopeptida endogen dan terdapat di cairan cerebrospinal atau CCS dan dapat menimbulkan efek yang menyerupai efek morfin. Berdasarkan kerjanya dapat digolongkan menjadi 3 bagian. 1. Agnosis opiat, terdiri alkaloid candu, seperti morfin, kodein, heroin, dan nisomorfin. Zat sintesis seperti metadon dan derivatnya atau propoxifen, betadine dan derivatnya serta tramadol. 2. Antagonis opiat seperti naloxon, nalorfin, dan pentazocin. Ketiga, kombinasi. A2 obat analgesik perifer atau non-narkotik, paracetamol, salisilat seperti asetosal, salisilamid, dan benorilat. Penghambat prostaglandin seperti ibuprofen, devirat, pirazolinon seperti aminofenazon, dan lainnya. Penggunaannya sebagai berikut. Efek analgetik meringankan atau menghilangkan rasa nyeri tanpa mempengaruhi susunan sistem saraf pusat. 2. Efek antipiretik menurunkan suhu badan hanya pada keadaan demam. 3. Efek anti radang atau antiinflamasi. Penggolongannya sebagai berikut. 1. Salisilat seperti asetosal, benorilat, dan diflunisal.
2. Asetat seperti diklofenak, aklofenak, indometasin, sulidak, atau alkofenak. Propionat seperti ibuprofen, kotoprofen, naproxen. Oxisam seperti piroxicam, tenoxicam, dan meclofenamic acid, dan lain sebagainya. Enzim siklooksigenasi 1, yaitu lambung, usus, ginjal, dan platelet. 2. Siklooksigenase 2 seperti berperan sebagai inflamasi. Selanjutnya mekanis kerja. Cara kerja NSAID sebagai besar berdasarkan hambatan sintesa prostaglandin, di mana kedua jenis siklooksigenasa si diblokir. 2. NSAID idealnya hanya menghambat siklooksigenasi 2 atau peradangan, dan COX-1 perlindungan mukasa lambung. Selanjutnya farmakodinamik. 1. Efek analgesik, yaitu menghambat sintesis PGE dan PGI. Efek antipiretik, yaitu memperbaiki fungsi termostat di hipotalamus atau hambatan sintesis prostaglandin E2. Efek antiinflamasi, hambatan sintesis prostaglandin E2 dan prostacyclin, dan tidak menghambat migrasi sel. Hipnotik sedatif. Sedatif adalah substansi yang memiliki aktivitas moderate yang memberikan efek menenangkan. Sedangkan hipnotik adalah substansi yang dapat memberikan efek mengantuk dan dapat memberikan onset serta mempertahankan tidur. Hipnotik dan sedatif merupakan obat golongan pendepresi susunan SEM saraf pusat atau SSP. Obat ini digunakan berhubungan dengan sistem saraf pusat seperti insomnia. Sedangkan klasifikasi obat hipnotik sedatif yaitu 1. Benzodiazepin, 2. Barbiturat, 3. Golongan obat non-barbiturat non-benzodiazepin. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.